Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dasmap, berjumpa lagi bersama Om Das. Sekarang kita akan mencoba fitur JS yang ada di dasmap.com. Ya, fitur JS ini yang saya maksud ada di sebelah sini. Sebenarnya semua fitur JS, tapi ini lebih ke komponen-komponen atau fitur sederhana JS seperti legenda, pengukuran, overlay, buffer, itu semua ada di sini. Ya, dari yang pertama ini keterangan ya. Keterangan ini caranya gimana? Kalau kita buka peta, misalnya di sini peta nih, album peta ya, ada banyak, saya klik. Nah, ini keterangan munculnya legenda gitu ya. Ini kenapa ada dua? Karena ada dua layer nih, teman-teman. Nah, ini dua layer, kalau dimatiin bisa kelihatan. Terus ada transparansinya juga di sini. Ya. Terus mau ganti base map di layer, bisa ganti base map gitu. Oke. Nah, ini layer. Terus kalau kita buka album peta misalnya ke Tanjung Pinang nih, teman-teman. Nih ya, saya klik yang lihat ya. Dia akan langsung bergerak ke arah Tanjung Pinang. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini Tanjung Pinang. Terus itu layer base map tadi sudah. Sekarang cakupan awal. Cakupan awal itu apa sih fungsinya? Cakupan awal itu kalau kita misalkan bergeser-geser dari buka peta, misalnya di buka Tanjung Pinang terus bergeser ke Sumatera Barat misalkan, terus mau balik ke sana cepat, ya tinggal klik aja cakupan awal, nanti dia akan ke Tanjung Pinang ya, Pulau Bintan. Terus di bawahnya lagi ada apa? Di bawahnya ada insert lokasi. Insert lokasi apa sih? Insert lokasi ya insert gitu, kayak ini bisa digeser nih teman-teman nih kotaknya. Ting, ting, ting. Nah, ini di Singapura, set. Terus mau balik lagi ke sini. Nah, gitu ya jadi fungsinya. Oke, selanjutnya gambar objek, gambar objek. Nah, gambar objek ini. Oh ya teman-teman, ini sebelah kiri ini bisa dibuka lebar gini ya. Sekarang kita ke gambar objek. Di gambar objek ini teman-teman sebenarnya bisa input save file gitu ya, entah itu titik, poligon atau apa. Terus di sini dikasih tahu, pastikan save filenya ada di dalam zip tanpa folder lagi di dalamnya dan tidak mengandung ya nilai Z gitu. Jadi bisa tuh teman-teman setting hilangkan Z-nya pakai aplikasi desktop seperti QGIS ya. Oke, lanjut sekarang gimana caranya nggak ngupload juga bisa nih. Kalau ini kan pilih save file, tapi kalau nggak pilih save file itu gambar. Nah, pas digambar jangan lupa pilih dulu, kalau dia titik maka kita gambarnya titik ya teman-teman. Nah, ini yang kita gambar. Kalau kita reset dia akan hilang, tapi kalau di zoom dia akan ngezoom wilayahnya. Ini di laut nih, kita reset. Nah, ini pengen balik lagi ke awal gimana? Ya cakupan awal. Nah, kalau gunakan lokasi dia akan kedetek ke lokasi kita ya teman-teman. Dan ini bisa tracking nih, gunakan lokasi ini bisa buat tracking pada saat menggunakan mobile survey. Oke, yang ini kan titik gitu ya. Selesai, terus kita pilih garis. Kalau garis ya di sini ada gambar garis misalkan. Set. Nah, gini ya. Nah, ini gambar garis nih. Tapi ini belum kesimpan ya teman-teman, karena kita belum bicara database, baru visualisasi. Jadi tidak tersimpan, hanya di browser aja. Terus mau diubah bentukannya juga bisa. Nah, tuh ya. Set gitu. Jadi kalau mau bikin gambar nama sendiri ya bisa. Tuh. Oke. Dan ke zoom dia akan ngezoom otomatis ke tengah. Kalau reset dia akan hilang. Terus kalau gambar bebas ya bisa nih, gambar bebas misalkan Om Das. Nah, gitu ya. Jadi save file. Oke, ini enggak hanya iseng. Oke, lanjut ke tool selanjutnya adalah penggaris, pengukuran ya. Nah, ini kita bisa ngukur nih. Misalkan di sini ada titik ke titik ya. Kita ukur. Pengukuran nih. Nah, di sini pengukuran kita bisa setting dulu mau apa ya. Mau ngukurnya dalam bentuk meter, luas juga bisa ya, di sini luas juga bisa, atau hanya panjang gitu ya.
Ya, saya pengen meter persegi dulu dah. Dari sini ke sini berapa? Nah, ini kelihatan tuh. Set 1000 ya, 1002 meter persegi segini. Terus kalau kita geser ke sini, dia jadi luas ya teman-teman. Nah, itu luasnya meter persegi. Terus kalau berhenti klik 2 kali. Terus ganti kilometer. Dia otomatis berubah menjadi kilometer. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terus di sini bisa ada mil juga jadi hektar. Nah, ini jadi hektar. Nah, itu jadi dia dari garis bisa langsung poligon. Kita reset, kita zoom bisa, kita reset juga bisa. Oke. Selanjutnya di sini ada lokasi Anda. Kalau lokasi Anda tuh GPS, teman-teman. GPS kita berada ya. Jadi kalau udah GPS diklik komputer kita, pastikan lokasinya nyala gitu ya. Atau kalau pakai handphone dia langsung ke situ. Ini contohnya misalnya saya klik di sini GPS. Siu. Wah. Nah, ini kantor saya, kantor Dasmap di sini di stasiun Pasar Minggu gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita bisa lihat lagi peta yang lain, Tanjung Pinang dan lain-lain. Oke. Selanjutnya setelah lokasi Anda, kita bisa manfaatkan lagi searching. Nah, kalau searching ini dia nanti bisa cari objek ini, dia kita klik aja ya cari objek. Misalkan di sini saya klik cari objek dan di sini bisa ada gambar bebas atau poligon. Jadi dia akan mencari di area yang kita pilih aja. Misalkan saya gambar persegi. Saya klik gambar persegi ya. Sorry. Saya pakai bebas saja lebih enak. Nah, misalkan ini yang saya gambar. Lalu klik selanjutnya. Cari. Set. Nah, di sini 20 objek telah ditemukan. Hanya saja kalau dia poligon, kita sementara baru membaca titik tengahnya. Tapi sebenarnya bisa juga baca poligon. Kenapa titik tengahnya? Supaya datanya aman, tidak dibaca sama orang gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, ini ada nama desanya ya. Nama desa Selayur di sini, terus nama desanya di sini. Titik, oke. Nanti kita cobain yang titik. Kalau ini sementara kita ganti sama poligon supaya demi keamanan data. Dan penduduknya bisa kita cek juga nih mau yang berapa. Jadi bisa kepilih, ketahuan. Oke, sekarang coba kita yang datanya titik Tanjung Pinang kali ya. Nah, ini datanya titik. Nah, ini nggak kelihatan ya, saya ganti aja misalnya base mapnya black. Oke, nah ini kelihatan ya di Pulau Bintan. Misalkan yang tadi yang cari objek kita pilih gambar nih, saya pengen satu pulau ini dicari. Set. Terus selanjutnya ya tadi cari saring 15 objek ditemukan. Nah, ini kebetulan ada 15 titik di sini ketemu. Ada namanya apa? Lago Beach. Nah, ini Lago Beach-nya. Terus ini ada fotonya juga bisa ngeliat. Nah, ini pokoknya dia akan ke filter berdasarkan data-data yang diinput di dalamnya, di atributnya ya teman-teman. Oke, terus apalagi. Nah, ini bisa digeser ya, saya lupa ngasih tahu, ini bisa digeser ya. Oke, selanjutnya ada buffer. Oh, ini buffer. Kita klik buffer. Nah, ini yang tadi sudah di dipilih. Kalau kita pilih buffer kelihatan nih. Oh, ini buffer berdasarkan kilometer nih. 2,5 kilometer. Nah, ini 2,5 kilometer kayak gini. Nah, ya, kalau ini meter ya. Satuannya ini 2000 meter. Kalau diketik juga bisa, misalkan 5000 meter. Nah, jadi bisa kelihatan tuh, oh di sini jaraknya berapa nih. Nah, ini buffer ya teman-teman. Terus
buffer di bawahnya ada lagi heat map. Heat map di sini bukan hotspot titik panas, tapi heat map di sini menggambarkan aktivitasnya. Ini saya klik ya, aktifkan heat map. Nah, tuh. Jadi di mana kalau dari jauh, oh di sini yang ngumpul berarti di sini banyak titiknya gitu ya. Dan di sini kita bisa setting juga. Tuh, bisa setting giniannya, blurnya juga kayak gimana bisa kita setting bobotnya. Jadi kelihatan ya teman-teman. Oh, di mana nih? Ah, di sini. Ah, di sini paling banyak titiknya gitu. Nah, betul ya? Di sini paling banyak. Nah, ini adalah heat map. Terus kalau kita matikan, dia akan mati. Selanjutnya fitur apa lagi nih? Set. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur multi waktu. Nah, kalau multi waktu ini harus ada layer yang sama dulu. Kita harus cari contoh. Contoh di sini ada sih. Ada gak ya contohnya ya? Kita cek. Pemilu presiden. Nah, set. Nah, ini ya teman-teman, ini data dari tahun. Nah, ini ada banyak layer teman-teman, saya tunjukin layernya dulu. Nah, ada Pilpres 2014. Nah, ini dari 2009 kayak gini, 2024 gini, 2019 gini. Tapi kita pengen lihat multi waktu kayak next gitu ya. Udah pilih aja multi waktu. Kan kebetulan datanya sama. Pilpres. Nah, ini kita centang play. Nah, ini 2004, ini 2009, 2014, 2019. Ini Papuanya baratnya ini ya karena overlay. Oke, itu contoh dari multi waktu. Selanjutnya overlay. Kita pastikan dulu mana peta yang mau di overlay ya. Misalnya contoh di sini peta penduduk Palembang. Nah, peta ini penduduk ada 2 layer ya, teman-teman bisa lihat di sini 2 layer. Gitu. Terus kita mau overlay, pertama kita gambar dulu ya. Bisa pakai upload save file, jadi nanti overlay sama save file, atau digambar, pilih polygon, kita gambar ya teman-teman di sini. Kita gambar. Nah, ini sebenarnya tuh ada batas-batas kecil. Set. Nah, gambar sudah, kita overlay. Mana overlay? Menu overlay. Run. Nah, ketika overlay, misalnya karena di sini ada 2 layer, nah 2 layer itu langsung di overlay otomatis teman-teman. Nah, lihat ya, ini saya zoom in. Nah, ini adalah overlay karena batasnya kebetulan sama antara yang layer satu lagi dengan layer satunya. Nah, di sini bisa kelihatan nih, ini overlay wilayah ini ya. Nah, ini bisa kita klik lihat. Nah, ini overlay daerah sini. Terus kita ke wilayah yang kita jarak yang ini. Nah, di overlay ke daerah sini. Yang ini. Nah, jadi overlay langsung ke wilayah ini. Dan ini rencananya juga nanti akan kita buatkan cetak PDF-nya dan luasannya bisa otomatis. Dan nanti tunggu saja waktunya kami update. Oke, setelah overlay, fitur apa lagi yang bisa yang ada di sini adalah rute. Klik rute. Nah, rute ini dia bisa pilih awalnya, titik awalnya dulu, misalnya titik awal di sini ya teman-teman. Terus titik akhirnya pilih juga, titik akhirnya mau yang agak jauh misalnya di sini. Set ya. Lihat rutenya, klik. Nah, ini kelihatan nih. Dari sini ke sini. Cuma ini karena ada GPS, dia ngebaca juga yang GPS aktif. Kalau GPS tadi nggak saya nyalain, ini kalau paling dari sini ke sini kelihatan langsung. Gitu ya teman-teman. Dan ini dia ngebaca ke service map yang free ya, open gitu, bukan ke Google. Selanjutnya ada apa lagi? Ada cetak otomatis. Nah, kalau mau cetak otomatis, pastikan dulu
kita mau cetak apa gitu ya. Petanya udah siap belum? Nah, misalkan di sini saya buat lagi ke Palembang ya, lihat. Nah, di sini lihat Palembang, atau kita lihat admin Depok misalnya. Nah, admin Depok ini rame ya, kita lihat. Nah, ini peta petani Depok, terus kita mau overlay nih, ini kan banyak nih, legendanya banyak. Kita mau, kita mau cetak, pilih yang gambar cetak, ini cetak. Klik. Nah, dicetak nih. Nah, ketika cetak ini bisa digeser nih pakai mouse tuh, di zoom in, zoom out. Ini skalanya ada gitu ya. Tapi kalau mau skalanya diatur, teman-teman, di kelas dulu pilih yang tadi tuh, yang inset. Mau skala berapa? Misalkan mau skala 50.000. Nah, ini 50.000 dia ke sini, terus kita cetak. Nah, dia langsung ke set, nah, gitu ya, set lah 50.000. Ini tenang aja, ini bakal kita update terus teman-teman. Dan ini nanti logonya, kalau teman-teman beli versi GoPro yang on premise, ini nanti logo bisa di custom, bahkan layoutnya kalau mau di custom pun kita custom. Nanti pas dicetak kita bisa pilih kayak gini ya, jadi PDF. Ini sebenarnya udah PDF. Terus pilih layout, ada pilih layout, mau kertasnya berapa, A3, A4. Yang tadi bener tuh, nih A4 misalkan. Potret. Jadi potret gitu ya. Terus mau apa? A4 landscape. Jadi A4 landscape. Gitu ya teman-teman, gampang ya untuk yang cetak. Nah, selanjutnya yang dashboard. Ini juga sudah pernah kami bahas, misalkan ini data mau kita buka gitu ya, pilih datasetnya. Misalkan di sini syaratnya dia harus dipublish ya teman-teman, harus dipublish datanya. Ini saya contohin aja Depok ya, Depok Kelurahan. Dia mau berdasarkan apa? Kecamatan misalkan, kecamatan, klik. Ini nanti bisa pilih kolom lagi, bisa subkolom. Ini kayak pivot table. Nah, ini kecamatan. Nah, ini grafiknya. Dan ini nanti bisa di pivot lah pokoknya. Dan di sini ada bentuk tabelnya kayak gini. Ketika kita klik pancoran, nanti dia langsung ke datanya. Ya, enak pokoknya di pivot table ini. Terus di pivot table ini juga kita bisa unggah atau download ya dalam bentuk Excel. Yang ini Excel. Tuh, dia langsung jadi Excel tuh teman-teman. Nah, ini jumlahnya berapa. Nanti kalau bikin kolom sama ini, nanti dia muncul kayak gini. Oke. Oh, selanjutnya yang ini ya, informasi objek. Kalau informasi objek itu ya diklik aja petanya. Objeknya apa gitu ya. Nah, ini contohnya. Kode pos. Ini teman-teman nih, di gambar ini kan ada kayak gambar orang ya. Ini kalau kita klik gambar orang, dia akan ngelink ke Street View. Kita klik, set. Nah, ini Google Street View-nya nih. Nah, enak kan? Dibantu gitu. Cuman ngelink doang dia, enak. Walau jadi nggak ngebaca. Misalnya kita lagi di sini. Ini di mana sih nih? Misalnya, ya udah kita klik. Nah, oh ini di sini. Irigasinya kayak gini. Sip, mantap kan teman-teman? Gimana? Silakan cobain dashmap.com ya. Gratis, gitu. Dan untuk melihat yang gratis-gratis nanti tinggal edit. Kalau di peta mau ngeliat yang gratis, tinggal layer. Tapi kalau mau buat sendiri bisa lihat tutorial sebelumnya. Di data juga seperti itu. Dan bahkan ada modul-modul. Nanti modul ini juga lebih canggih nih teman-teman. Ada banyak modul ya. Ada 3 dimensi, ada tambang, dan lain-lain. Nah, ini saya spill sedikit. Nah, ini contohnya nih modul-modul yang dibuat. Ada 3 dimensi, ada transaksi XML. Nah, kita lihat sedikit ya, spill dikit ya teman-teman ya.
Nah ini, loading, nanti keluar nih teman-teman, set. Nah, tuh, jadi ini buat tambang pipa nih kedalaman, tuh, kelihatan kan? Dah, gitu aja dah. Ikutin, cobain dasmap.com, Om Das tunggu, dan silakan lihat YouTube-nya, komentar, dan kontak Om Das kalau mau tanya-tanya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.